Suster, brother, Bapak Ibu, saudara-saudari, umat beriman, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, sekali lagi selamat pagi untuk kita semua. Apa kabar hari ini? Ada yang sudah selesai semprot, ada yang sudah selesai pupuk, ya sekarang sudah mulai menikmati tumbuhnya jagung dan berharap supaya buahnya berlimpah. Maka pada hari Minggu ini kita berkumpul bersama untuk menghaturkan harapan-harapan kita. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Yesus lahir di tengah keluarga Kudus Nazaret, Yusuf dan Maria. Dan hari ini kita mendengar bersama bagaimana Yesus melakukan tanda ajaib yang pertama juga dalam keluarga, teristimewa dalam acara pesta perkawinan. Sebagai sebuah acara syukur karena bersatunya dua insan, dua keluarga untuk kembali membangun rumah tangga dalam sukacita perkawinan. Rupanya ada situasi yang sedikit tidak diharapkan atau situasi sulit, yakni kurangnya anggur. Dalam hidup pun senantiasa beriringan antara pengalaman-pengalaman yang menyenangkan, pengalaman-pengalaman yang menguntungkan, juga pengalaman-pengalaman yang menyedihkan, kehilangan, dan juga kesulitan-kesulitan yang kita alami. Maka dari pengalaman-pengalaman ini, apa yang mesti kita lakukan? Maria, Ibu Yesus, menjadi teladan bagi kita semua. Ketika Maria memberikan gambaran kepada Yesus, mereka sedang kehabisan anggur. Lalu Yesus bertanya, "Apa yang kau kehendaki atasku, Ibu? Waktuku belum tiba." Maksudnya apa? Maksudnya adalah bagaimana Yesus dimuliakan. Menurut Yesus saat itu belum saatnya. Kenapa? Karena saatnya akan tiba ketika ia mengalahkan maut. Namun meski demikian, Bunda Maria seolah-olah tidak peduli terhadap apa yang dikatakan Yesus. Inilah sosok ibu, sosok orang tua yang senantiasa mendukung anak-anaknya untuk berbuat baik, untuk menolong yang lain yang kesulitan, untuk berbuat sesuatu yang tidak harus selalu luar biasa, tetapi bermanfaat bagi yang lain. Sosok orang tua yang mesti diteladani oleh keluarga Katolik. Tidak membiarkan anak-anak larut dalam tindakan kenakalan-kenakalan remaja. Kita barangkali sering permisif memberikan kesempatan. Ya sudah, biarkan dia nakal, toh masih anak-anak. Hati-hati, jika terus kita biarkan, anak-anak akan terbiasa dan mereka menganggap hal itu sebagai sesuatu yang biasa. Sehingga ya mereka bertindak semaunya, bahkan dalam tanda kutip menjadi liar karena tidak bisa dikendalikan oleh orang tuanya. Perlu ada batasan-batasan dalam bertanggung jawab yang mesti orang tua sampaikan kepada anak-anak supaya anak-anak itu tahu mana kewajiban mereka sebagai anak-anak, mana yang harus dilakukan sebagai anak-anak, supaya ketika mereka bertumbuh mereka juga memiliki kemandirian, bahwa setiap kita memiliki tugas dan kewajiban masing-masing. Jika anak-anak sejak dini dimulai dididik untuk memegang tanggung jawab,
Saya berharap dan kita percaya bahwa anak-anak kita akan menjadi pribadi-pribadi yang dapat diandalkan. Menjadi pribadi yang sekali lagi memberikan jalan keluar atas kesulitan-kesulitan orang lain. Bukan menjadi batu sandungan yang justru menyulitkan orang lain. Berikutnya, Maria mengatakan kepada para pelayan, lakukanlah apa yang ia katakan kepadamu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apapun situasi dalam keluarga kita masing-masing, baik dalam suka maupun dalam duka, Bunda Maria mengajak kita untuk selalu datang kepada Yesus dan melaksanakan apa yang ia katakan. Setiap kita punya profesi masing-masing, punya keahlian, punya kemampuan yang berbeda-beda. Dalam bacaan kedua surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus mengatakan ada rupa-rupa karunia tetapi hanya ada satu roh. Ada rupa-rupa pelayanan tetapi hanya satu Tuhan. Barangkali mayoritas kita berprofesi sebagai petani, tetapi juga ada yang menjadi guru, bekerja di perusahaan, di bank, atau menjadi kepala keluarga dan ibu pengurus rumah tangga. Semua itu adalah profesi atau apa yang kita lakukan dalam keseharian kita. Dan dalam keseharian itu kita mesti punya cara kita masing-masing untuk memuliakan Tuhan. Contoh di tempat kerja atau di sekolah. Ketika yang lain sebelum makan barangkali berdoa seturut agama masing-masing, jangan lupa pula kita berdoa dengan mengawali dengan tanda salib. Bagaimana kita memberikan kesaksian kepada teman-teman, kepada orang-orang yang ada di sekitar dengan memberikan diri untuk menjadi pewarta Tuhan. Dengan pertama-tama bangga memiliki tanda salib. Membuat tanda salib di dahi, kemudian di perut, kemudian di bahu kiri dan kanan. Itulah orang yang bangga dengan agamanya, terutama dengan Kristusnya. Jangan sampai karena kita malu sebagai seorang minoritas di tengah mayoritas agama lain, kemudian kita ingin mewartakan Tuhan melalui tanda salib, tetapi masih malu-malu, masih takut-takut, sehingga buat tanda salib kecil-kecil saja. Kalau buat tanda salib kecil-kecil saja, itu nanti orang pikir ini garuk-garuk ada yang gatal atau apa. Buatlah tanda salib yang dengan sungguh-sungguh. Itu satu pewartaan yang sederhana. Dalam pekerjaan tugas, tatkala banyak orang yang tidak setia dan tidak jujur, kita bisa mewartakan Kristus yang mengajarkan kepada kita nilai kejujuran. Seorang yang dapat dipercaya adalah mereka yang dapat mempertanggungjawabkan pekerjaannya. Jika seorang yang dipercaya untuk melaksanakan tugas dan ia lalai, apalagi melupakan, maka orang itu bisa dipastikan tidak dapat dipercaya dan kepadanya tidak akan diberikan wewenang lebih besar. Ingat, Yesus pernah bilang, setialah pada hal-hal yang kecil, maka kepadamu akan dipercayakan perkara-perkara yang besar. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Yesus menyuruh para pelayan untuk mengisi 80 atau 120 liter dalam 6 tempayan untuk pembasuhan. Kalau kita membayangkan kehidupan orang Yahudi pada saat itu, air menjadi sesuatu yang tidak mudah. Ya, barangkali 11-12 dengan kita di sini. Maka ketika Yesus memerintahkan para pelayan untuk mengisi tempayan itu, bukan suatu perkara yang mudah. Mereka harus bolak-balik ke sumur yang letaknya barangkali bisa jauh dari tempat tinggal, tempat pesta, sehingga membutuhkan pengorbanan dan kerja keras. Jadi jangan menganggap ketika kita menjadi murid-murid Kristus, segala beban hidup kita akan terlepas begitu saja. Tidak. Justru kepada kita diberikan kepercayaan untuk berjuang lebih keras, berjuang lebih
baik, tidak sebentar, dan juga tidak selalu mudah. Tetapi hasilnya bisa dipastikan akan baik. Ketika para pelayan menyanggupi apa yang dilakukan, yang diperintahkan oleh Yesus, kemudian dari usaha itu menghasilkan anggur yang baik. Saya mendapatkan kesempatan ketika seorang imam pulang dari ziarah ke Israel, kemudian membawa anggur Kana atau yang dikenal sebagai anggur pesta perkawinan di Kana. Anggurnya terasa manis, berbeda dari anggur-anggur atau minuman anggur pada umumnya yang kerap terasa asam atau pahit. Kemudian saya merenungkan ketika tuan pesta mengatakan kepada mempelai, biasanya orang akan menyuguhkan yang biasa-biasa dulu, kemudian memberikan yang terbaik di akhir. Tetapi ini dari awal sampai akhir mereka memberikan anggur yang terbaik. Seperti anggur Kana yang saya kecap, rasanya manis dan sungguh luar biasa, tidak biasa seperti anggur pada umumnya. Saya kemudian merenungkan kata-kata pemimpin pesta ini, anggur yang baik disiapkan oleh manusia dan juga dilengkapi oleh Yesus. Hidup bersama Yesus mungkin ada perjuangannya, tetapi akan selalu ada kemanisan-kemanisan yang kita akan nikmati. Syaratnya adalah kita harus bisa setia, syaratnya kita harus bisa sabar, syaratnya kita harus selalu dekat dengan Tuhan. Sehingga kita bisa merasakan kemanisan Kristus sepanjang hidup kita. Kemanisan tidak harus dan selalu dalam sukacita dan kebahagiaan. Tetapi bagaimana ketika kita mengalami kesulitan, selalu ada orang-orang yang membantu kita. Ketika kita berduka, selalu ada orang-orang yang menggembirakan kita. Itulah kemanisan-kemanisan yang Tuhan hadirkan melalui sesama. Maka saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, bersama Yesus yang hadir dalam pesta perkawinan di Kana, kita pun diajak untuk bersukacita dalam Kristus. Karena dalam kesulitan apapun, Yesus senantiasa memberikan yang terbaik untuk kita. Maka benarlah yang dikatakan dalam Injil, jangan bersusah hati, tetapi bersukacitalah karena Tuhan. Sebab sukacita karena Tuhan adalah perlindunganmu. Hati yang gembira adalah obat. Mari bersukacita, mari kita bergembira karena Tuhan Sang Juru Selamat kita. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita bangkit berdiri.